Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk PPH Badan akan segera dimulai. Pada Bapak Sartono, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ajeng dan teman-teman. Saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman siapa yang belum Waalaikumsalam makan? warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum makan ini? Atau kekenyangan atau gimana? Sudah Atau makan udah Pak, ngantuk? sudah makan. Udah ngantuk belum Pak Malin? Kekenyangan Ah, jadi nggak, ngantuk ya Pak? semangat nggak ngantuk. Kalau habis makan ngantuk ya itu tandanya gulanya naik nggak baik. Oke, baik. Karena kalau kita siang-siang ini kan hawanya hujan-hujan gini jadi agak ngantuk Hmm. gitu ya. Tapi kita kalau diskusi jadi jatuhnya sebenarnya jadi nggak ngantuk gitu ya. Ya, ya, reaktif itu. Ya, karena saya pernah ngajar puasa di KPP Karawang itu puasa Pak dari pagi sama dengan persis dengan Jen ini. Jadi dari jam 8 sampai jam 3. Nah, itu gimana kalau puasa nggak ngantuk? Ya ngantuk, ya capek, jadi aus. Jadi, Ya, ya kalau puasa pasti agak ya, sedikit ngantuk itu ya. ya, tapi kalau kita kan namanya ya niatnya share ilmu ya monggo, jadi nggak semangat. Apalagi kalau Ya, ya, itu jadi harus offline gitu ya, harus kadang berdiri, duduk, jadi capeknya luar biasa. Tapi kalau ya, demi ya. demi share ilmu, saya pikir nggak ada capeknya. Oke. Baik, teman-teman, sesi kali ini adalah sesi soal jawab. Cuma sebelum soal jawab, mungkin ada yang mau bertanya, monggo boleh mic-nya dihidupin atau di chat, via chat, monggo. Silakan, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ada yang bertanya? Ya Pak, tadi saya tanya-tanya itu karena tadi kan sebelumnya kan ada materi soal-soal itu yang berkaitan dengan penyusutan. Berarti penyusutan yang secara fiskal itu kita terapkan sesuai dengan harinya ya. Saya justru ada kok ada nggak klop sih ya Pak ya. Gimana Pak? Sorry Pak, bertanyanya belum nyambung. Penyusutan umpamanya aktiva kita beli tanggal 5 berarti bukan dihitung 1 bulan full, jadi berarti dihitung per harinya ya untuk pertama kalinya ya Pak ya. Ya, jadi Umpama ya, jadi sebenarnya harusnya kan per bulan atau per ya, ini ya. Tapi begitu ya, kita kayak tadi bingung di tanggalnya, lebih akurasinya lebih bagusan yang tadi saya bilang bikin per hari gitu ya. Karena iya, lebih iya, iya, akurasi, lebih akurasinya lebih tepat gitu ya. iya, iya, Eh, iya. Bagaimana kalau per hari pembelian akibatnya. Nah, ini Justru tentunya di contoh soal saya lihat, saya hitung-hitung ini kok nggak klop ya ini iya permasalahannya terbentur di harinya. Jadi saya umpamanya dia beli tanggal 10, saya di bulan itu saya penyusutannya full 1 bulan itu. ya apa. Makanya nggak ketemu tuh. Kemudian Oke, ada satu lagi penghapusan piutang itu kan di sana soal disebutkan bahwa yang ditagih itu alamannya nggak ada, itu nggak ada. Jadi saya jadi sangat kalau betul-betul nggak ada itu gimana? Dihapuskan. Ya, di soal kan ada contoh itu berarti itu enggak dong Pak ya. Belum memenuhi syarat ya. yang penting ini sebentar. Ini pertanyaan Bapak loncat-loncat ini. Yang pertama tentunya yang penting ikutin kelompoknya ya, Pak. Ikutin kelompoknya. Ya, Kelompok satu, dua, tiga, dan non bangunan gitu ya. ya, ya. Kalau Non bangunan. kelompoknya sih sudah benar ya, sesuai dengan apa namanya Kemenkyu yang tahun 2009 itu ya. Masalah ini masalah angka-angka teknisnya itu. Jadi ada perolehan tanggal 15 ya. Ya. Tanggal 15 itu saya hitung 1 bulan bukan 15 hari. Jadi yang kita terapkan gimana? 15 hari Pak ya. Ya ini tadi saya udah Per contohin hari di. ya. Ya, ya, justru nggak ketemu makanya tanya Bapak. Berarti saya sekarang udah ketemu. Kalau Bapak Ya. ngantuk-ngantuk siang-siang libur-libur nggak ada ilmunya, jangan ikut Pak, tidur aja Pak. Ini kan ada ilmunya dan itu masuk Hmm. ke logik gitu loh. Saya ngejelasinnya pakai logik bukan asal-asal. Oh, menurut saya begini nggak ada saya. Ya, Logika ya yang Pak. belajar. Ya, Kalau ya Pak ya. eh,
Yang kedua tadi Bapak bertanya masalah penghapusan piutang gitu kan ya. Nah, Ya, penghapusan piutang ya kan, penghapusan piutang. Nah, tentunya ya. tadi kan di luar perusahaan apa? eh, Eh, Jasa atau lembaga keuangan itu ngikutin prosedur itu kan. ya, Ngikutin tiga ya, prosedur gitu ya. ya, ya, Nah, ini kalau yang di soal ini kan tidak ada, dia tidak menjelaskan tiga prosedur itu dilakukan gitu kan. ya, ya. Kalau tidak melakukan tiga prosedur dan bukan lembaga keuangan ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Maka dikoreksi positif. Koreksi positif ya. Oh, iya, iya. Oke, siapa yang mau tanya lagi? Tadi ada yang chat ya. Siapa yang chat? Apa ini? Siapa yang mau bertanya lagi? Monggo. Cukup? Yang lain ngantuk? Cukup Pak ini pesertanya Mbak Ajeng? Udah komplit ya? Udah full. Maaf Pak, baru Iya, masuk Pak. Pak. Lama tadi. Enggak, udah lengkap atau masih kurang ini kan? Kita bisa mulai. Baik. Kalau dirasa udah mulai, saya mulai gitu ya. Nah, Iya, yang Pak, ditanya, sudah bisa dimulai. yang ditanya nggak jawab, kita harus dimulai. Nah, di sesi kedua ini, nanti kalau ada waktu, saya akan jelaskan di Excel saya. Nah, ini saya harus menjelaskan soal jawabnya. Mana PT ABC ini nggak tahu ini di bidang apa. Jadi kayaknya ini pabrikan ya. Karena kalau lihat begini HPP ini kalau nggak pabrikan jasa. Jadi kalau kita mendetek perusahaan itu ya, harus tahu ini perusahaan pabrikan atau jasa. Atau pabrikan atau dagang, sorry. KLU-nya ya. Karena kalau bikin soal asal-asalan nanti kacau ya. Kira-kira kenapa kita bisa detect ini perusahaan dagang atau pabrikan? Siapa yang bisa jawab? Yuk. Jadi kalau habis makan, kalau nggak ditanyain, nggak diajak berpikir, ngantuk gitu. Kira-kira apa? Bisa Pak Sartono kok bisa tahu ini perusahaan pabrikan dan dagang? Siapa yang bisa jawab? Yuk. Karena ada HPP-nya Pak. Betul. Jadi ada HPP-nya. Ya. Enggak ngantuk loh Vita. Enggak Pak, baru kelar makan jadi semangat Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau jasa hanya BTKL sama BOP aja. Tenaga kerja langsung sama BOP. Contohnya jasa konsultan. Berarti dia hanya butuh eh, tenaga kerja sama listrik, sama sewa, dan seterusnya. Tapi dia kan nggak butuh orangnya dijual belikan kan begitu. Intinya seperti itu. Ya, kecuali outsource gitu ya, itu pasti jasa outsource, tapi juga dia termasuk jasa juga ya. Kecuali outsource itu menyuplai seragam, menyuplai alat-alat outsource, menyuplai peralatan sabun dan seterusnya, itu namanya juga ada dagangnya juga. Oke, berikutnya Pak, yuk, yo yo yo. kasih kita apa Pak, kayak kisi-kisi untuk kita mm, mempokokkan apa sih ya? Sat apa sih namanya Pak ya? Apa sih? Yang bisa Apa dikelompokkan yang untuk HPP itu yang bagus-bagusnya apa aja Pak? maksudnya aku belum mudeng pertanyaan Leon itu gimana. Apa ya, Jadi gimana ya nyebutnya Pak ya? Yang fokus-fokus yang harus kita masukin di HPP itu tuh apa-apa aja yang Pak yang bagusnya Pak? Yang bisa menekan pajak gitu loh Pak. bukan, sebenarnya pertanyaannya bukan gitu. Saya mau ngasih tahu cuma kamunya belibet gitu. Nah, Maksudnya coba lah. tools apa yang digunakan untuk mendetek HPP itu biar aman kan dari pemeriksaan pajak kan begitu. Bener Pak. Saya tahu perasaanmu itu mau tanya apa saya tahu. Nah, kamu ngomongnya ribet gitu kan. Iya Pak. Oke. Kan belum senior ke Bapak. Hah? Senior. Saya juga masih junior. Oke, saya tulis di mana ya? Sebentar. Saya mau tulis ini pertanyaannya Lovita, tapi kok ini nggak bisa ditulis. Sebentar, saya insert nggak bisa. Insert.
Tuh nggak bisa nih. Berarti tak bawah aja, tak taruh bawah aja deh. Taruh sini ya. Di bawah HPP ini ya. Lovita. Sebentar, ini soalnya saya acak-acak dikit. Oke, Pak, Lovita. jangan di sana Pak, nanti kita bingung Pak. Oh gitu ya. Di bawah Iya, aja Pak. ya. Iya Pak, di bawah aja. Siap. Oke. Di bawah, Lovita menanyakan Lovita. Karena kalau nggak dicatat saya lupa. Apakah tools dan apa ya? Ya tools saja ya. Tools dan benchmarking untuk HPP gitu ya. Baik, saya jawab ya. Kalau HPP dari DJP itu 45 sampai 55% ya. Untuk pabrikan, untuk pabrikan dan dagang. Oh Tapi, iya, ada waktu di DDA ya ini Pak. Lupa Pak. Tapi ini tidak mengikat. Kamu udah ngikut DDA ya? Ya. Kan Kalau iya DDA ikut. udah baru semua ilmunya. Kamu kalau nggak ikut lagi baru kacau. Iya Pak. Udah banyak. Wah, baru terus. Tapi mengingat KLU juga ya. Contoh kalau yang final tentu ini akan problem. Satu. Yang kedua di HPP itu kayak BBM pembeliannya 60%. Ya. 60% dari total pembelian dari total dari HPP. Pokoknya BBM-nya 60%, 55%. Terus yang harus diperhatikan Lovita adalah PPN masukannya gitu ya. Ini biasanya ditembak di sini. PPN masukannya. PPN masukannya harus 11% kali 65%. Nah, problemnya kalau yang FPS-nya hanya 70% gimana? 75% gimana? Pasti 25% menjadi tanggung jawab renteng ya. Gitu. Itu ya Lovita ya. Apalagi ya HPP. Kenapa bisa jadi tanggung jawab renteng Pak? Itu ketentuan DJP, masa aku ketentuan KUP nih. Oh. Itu ya, clear ya. Biasanya Clear, ditembak di situ. Biasanya ditembak di PPN sama penentuan HPP. Contoh ini, kalau kita biasa menganalisa laporan ini mah pasti saya analisa nggak masuk kan begitu. Karena ini 7/8 udah 90% gitu kan. Pasti akan koreksi positif. Belum PPN-nya banyak. Jadi pengerjaan itu akan ketahuan dari lihat sekilas. Kalau tiap hari punya klien analisa pasti ketahuan gitu ya. Karena banyak konsultan yang konsultasi sama saya untuk mengecek laporan. Paham analisa yang kedua, harusnya SK46 itu kan problem dengan pelaporan di sini. Di neraca ini. Nah, ini akan problem. Di sana ada pajak kini, ada PPN masukan, ada PPN keluaran. Jadi kalau selama nggak menerapkan SK46 bingung, masih belum paham keakuntansi perpajakan. Karena di sini ada pajak kini, di sebelah kas dan bank ini pasti ada pajak kini atau keruat PPN, ada PPH 21, 22, 23 ini masuk PPN masukan masuk di aktiva lancar. Terus hutang lancar ada PPN keluaran. Terus ada koreksi positif masuk DTA. Koreksi negatif masuk DTL. Terus ada di laba rugi ada beban pajak tangguhan. Nah, tambah bingung apa itu Pak beban pajak tangguhan? Beban pajak tangguhan adalah di sini ya. Kita tulis beban pajak tangguhan adalah beban pajak tangguhan dengan selisih hutang pajak dikurangi kredit pajak. Gitu ya. DTA adalah correct debt tax asset. Itu adalah koreksi positif. DTL, debt tax liability, koreksi
negatif. Koreksi negatif. Oke. Terus pajak ini adalah accrued pajak. Accrued pajak. Oke ya. Atau pajak massa gitu ya. Atau dibayar di muka. Oke. Clear? Siapa yang bingung? Clear, Pak. Dapat ilmu baru ya. Jadi kalau ngantuk-ngantuk habis makan harusnya tidur, ini dapat ilmu dong. Masa belajar nggak ada ilmunya, tidur aja ini kan. Siapa yang mau bertanya lagi? Jadi kalau kamu menganalisa ini harus bisa ya Leoni. Oh ini 7/8, ini 70%, Pak. Kegedean ya Pak ya? Ya, itu koreksi positif ya. Iya, kegedean ya Pak. Makanya aku nanya tuh Pak. Iya dong. Ya, kalau udah belajar sama aku analisa laporan pajak nanti atau praktik, ini saya ajarin semua dari analisa kas, piutang, ya kan, persediaan, semua dianalisa sampai antar tahun dianalisa semua. Karena itu saya belajarnya dari kertas kerja itu, Leoni. Kertas kerja itu saya analisa, oh ternyata begini cara kerja mereka. Oh, itu saya share lagi ke teman-teman. Oke, berikutnya. Ini Pak, tadi Pak, sebentar Pak. Itu yang itu? nomor 10 penghapusan piutang tak tertagih itu berarti koreksi positif ya? Iya, Pak. Ya, betul ya. Iya, Nomor Pak. 10. Betul ya Pak ya? Ya, oke. Iya. Masih Pak. Baik. Tadi di sini kalau menurut saya masih problem dengan BBM ya. Nah, tapi ini saya warnain sendiri ya. Ini teman-teman nanti bisa tanya Leoni gimana ini kok BBM-nya kok nggak nyambung. Baik. Terus di sini harus ditambahkan, Pak. Jadi ini metode pencatatannya apa gitu ya. Karena akuntansi itu nggak bisa tidak sembarangan bikin soal gitu ya. Ini modelnya apa? Accrual atau cash basis ya. Gitu ya. Nah, terus persediaannya apa? Kan begitu. Perpetual atau fisik gitu ya. Itu. Karena ini beda, 224 ini beda semua. Kalau kita nggak paham, ya nggak bisa dikerjain. Soalnya nggak ada keterangan ini, nggak bisa dikerjain, nggak bisa. Karena beda. Kalau cash basis itu berdasarkan pengeluaran dan penerimaan cash saja. Kalau perpetual, setiap pembelian itu dicatat sebagai pembelian. Sebagai stok. Tapi kalau fisik sebagai pembelian. Beda lagi. Harusnya ini dikasih keterangan metode pencatatannya adalah accrual. Ya. Terus metodenya persediaannya adalah fisik. Baru bisa dikerjain. Karena kalau belajar akuntansi DDA, pasti paham ini ya, Lovita ya. Iya Pak. Karena ini pertama kali yang saya ajarkan pasti ini. Nah, kalau nggak ada ini ya gimana mau ngerjain? Beda ini, beda banget bos, jauh gitu ya. Karena di perpajakan yang boleh accrual sama perpetual. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Baik. Baik, kalau enggak saya langsung ke soalnya. Setelah tadi dianalisa Lovita HPP-nya nggak meet, kemudian kita akan lihatin akun, gitu ya. Pahamin akun-akun yang aneh-aneh, ya. Oke. Akunnya ini ya. Ini kalau lihatin ada gaji bonus, PPh pasal 21, biaya member gold, penghapusan piutang, tak tertagih, sumbangan hutan, dan seterusnya. Ini yang aneh yang mana? Siapa yang bisa jawab? Gaji bonus aneh nggak? Enggak, Pak. Dari mana Restiana kamu bilang nggak? Yo. Nah, karena termasuk dalam biaya usaha gaji bonus. Oke, nggak apa-apa. Jawabannya oke ya. Jadi sebenarnya ini harus diekualisasi. Sebenarnya ya, ekualisasi antara PPh pasal 21 VS gaji bonus. Contoh 6 juta gaji PPh 21-nya. 6 juta dibagi 120% berapa persen? Ayo, berapa? Saya ketik sini ya. 6 juta dibagi 120 juta. 0,5%. Oke lah.
5% masih masuk akal. Jadi oke. 16.120 juta. Oke, masih masuk akal. Kadang ada yang aneh gitu ya. Ininya nggak nyampe 5%. Nah, ini masih oke. Bener nggak? Coba tolong dicek. Ini namanya ekualisasi. Iyalah Pak, kan biaya jabatannya maksimal 6 juta Pak. Iya. Betul itu Pak. Ekualisasi antara PPH 21 VS biaya gaji ya. Ketemu berapa? 5% ya. Oke lah, masih. Tapi mungkin nggak Pak di bawah 5%? Ya bisa kalau gajinya di bawah 4,5 atau 5 juta. Tapi dicek ya, ada PTKP, ada apa gitu ya. Oke. Itu analisa kedua. Setelah HPP kita cek PPH 21 sama gaji. Saya sekalian ngajarin analisa dikit-dikit ya. Kalau banyak-banyak ntar puyeng. Ya. Terus berikutnya pengangkutan saya pikir akunnya oke lah. Pemasaran saya pikir oke, nggak ada masalah. Sekarang member gold itu kira-kira oke nggak? Ada yang bisa jawab? Enggak Pak, Natura kan Pak? Kenapa? Natura Pak. Ya, karena member gold ini untuk keperluan pribadi ya. Pribadi ya, Pak. Pribadi ya. Karena ini biasanya yang golep itu kan direksi gitu ya. Mana ada staf di golep yang benar aja ya. Itu ya. Oke. Biaya pelatihan, deductible, jasa pemeliharaan. Nah, ini menurut teman-teman ada yang aneh nggak jasa pemeliharaan? Ayo, siapa yang aneh? Sekarang 100% ya Pak ya, dulu 50% ya, betul nggak Pak? Bukan itu, mungkin bukan poinnya, bukan di situ. Ada yang aneh bukan nggak? Ya? Biaya jasa pemeliharaan ya. Kira-kira ada yang aneh nggak Pak? Enggak lah Pak, itu kan masuk biaya juga Pak. Ya, benar. Maintenance gedung. Yakin? Nggak ada ini? Ayo Enggak lah apa? Pak. Per tahun kan ada maintenance gedung, mungkin perbaikan ini itu. Oke, ada lagi biaya jasa. Ada yang bisa bantu? Biaya jasa. Tarifnya biaya jasa berapa? Biaya gedungnya berapa? Harus dicek loh ya. Oh, berarti ada kaitan dengan PPH 23 ya Pak ya? Nah, itu pinter Pak ini. Oke, kita tulis di sini. Betul Bapak. Kita ketik sini ya. Ya. Namanya ekualisasi ya. Jadi saya ngajarnya nggak hanya jelasin soal terus jawab, itu mah sampai juga bisa baca sendiri. Tapi kalau analisanya agak ribet ya. Di sini ya, ada tarifnya berarti 2% gitu ya. PPH 23. Berapa Pak? Kalau 2% dari 80 berapa? 23 kali 280 berarti berapa? 800.000 ya? 1,6 juta kan? Berapa? 1,6 ya? 1,6 juta kan 2,6 juta. 1,6 ya? Ya. Clear ya? Benar ya? Tolong dicek lagi, benar? Benar. Kita cek. Kalau Leoni nggak ada masalah. Masalahnya di sini. Coba cek. Potong 23-nya di sini. Benar kan ya? Oke, clear ya? Tanya cara analisa klien itu gampang tuh. Analisa aja gampang. 16 ini dipotong cuma 600. Berarti ada yang salah. Sebenarnya loh ya. Sebenarnya. Tapi teman-teman belajar aja. Lihat saya cara analisa. Leoni jelas, Pak? Ya, Pak, jelas. Marlin jelas? Jelas, Pak. Leoni jelas nggak? Punya nggak, Leoni? Enggak, Pak. Jelas. Sekarang sewa gedung. Tolong dicek. 60. Ini real nggak? Berapa PPH pasal 4 ayat 2-nya? Ini harus di-cross juga, gitu ya. 10% ya? Ya, gedung. 10%. Ya, sebentar. Ini ada PPH gedung berapa nih? 10%. Ini ya. Sewa gedung. Ini ya. Kita harus samakan. Kita warnanya kita samain, gitu ya. Oke, 10% dari sewanya berapa? Kita cek lagi ya. 60 juta. Mid ya.
Iya. Jadi 6 juta ya. Ya, benar ya? Iya Pak, benar. Oke. Ya, reparasi dan pemeliharaan gedung. Nah, ini saya nggak ngerti nih, reparasi pemeliharaan gedung ini final ya. Ini berarti 10%. Ini nggak tahu ini. Sewa reparasi ini masuk 23 atau jasa? Akunnya aneh ini, pemeliharaan gedung dan reparasi. Masuk apa ya? Kayaknya pasal 23 lah Pak, gedung. Harusnya 23. Iya. 2% kali. Tapi ini kok nggak muncul lagi di sini gitu ya. Ketemunya pasal 4 ayat 2. Penerimaan sewa gedung. Oh, ini jasa sewa gedung. Pendapatan lain-lain. Sebentar. Oh, iya, ya. Sewa gedungnya. Sebentar. Berarti ini harusnya ada akun pasal 4 ayat 3 gitu ya. Benar nggak? Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung Pak ya. Iya. Kalau kita kerjakan sendiri atau tidak gitu ya? Kalau dikerjakan sendiri kan enggak kan oleh karyawan di dalam perusahaan itu. Ini maksudnya melalui jasa orang kali ya. Kalau dikerjakan sendiri nggak muncul biaya kali ya. Ya, jadi tidak kena PPh. Cuma masalahnya memang yakin bisa dikerjakan sendiri. Itu aja. Ada pihak lain ya Pak. Iya, ada pihak ketiga. PPh dan PPh. Tapi kalau outsource tentu terikat terkait PPN dan PPh gitu ya. Oke, baik. Ya, iya. Tadi Pak Marlin tanya penghapusan piutang, tadi udah saya jawab ya. Iya, betul. Nah, jadi nggak saya jelaskan. Positif ya. Koreksi positif. Ya, terus biaya perjalanan dinas, saya pikir ini nggak ada masalah. Jamuan tamu. Nah, ini saya pikir udah ada nominatifnya, ya kan? Daftar nominatif ya. Ya, jamuan tamu intinya kalau di sini ada satu yang di mana ya? Yang direksi itu ya, dikoreksi. Direksi ya, betul. Yang sudah daftar nominatif yang 28.500 itu yang. Nah, yang ini tentu akan ini yang direksi koreksi ya. Kan ada sebelah kamar mandi, Bang, yang sama itu kan belum ditutup. Oke. Sumbangan HUT RI. Gimana Pak? Koreksi positif atau enggak? Positif ya. Ya, kenapa? Kenapa Pak? Harus ada 5 poin unsur itu ya. Poin. Tadi loh Pak. Ada untuk R&D ya kan. Terus untuk bencana, benar nggak? Ya. Terus apa lagi tadi? Sosial, ya. Lembaga sosial ya, lembaga sosial bukan sosial. Ya. Terus apa lagi tadi? Pendidikan itu ya. Ya, pendidikan. Terus apa lagi Pak? Sarana apa ya untuk? Sarana umum ya. Sarana umum ya. Clear ya. Kalau biaya alat kantor, pakaian, seragam, satuan keselamatan, PKP, biaya materi, saya pikir nggak ada masalah. Ini bisa dibiayakan. Biaya makan minum gitu ya. Makan minum. Ya. Oke. Ini sekarang bisa deductible. Penyusutan aktiva. Nah, ini kalau kita lihat penyusutan aktivanya kan ada 20. Sementara kalau kita lihat listnya, list di Excel-nya itu ada 85. Jadi ada koreksi positif atau negatif, Pak? Oke, saya tunjukin ya. Di laba rugi 20. Sementara menurut list itu 86. Nah, menurut teman-teman ini positif atau negatif? Koreksinya. Ya. Positif, koreksi? Ya? Jangan dong. Kan tadinya 20 juta. Oh iya. Negatif. Ya, koreksi negatif. Harus paham ya. Karena kita udah belajar tadi ya. 6 ya. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bingung nggak?
Siapa yang bingung? Em, Tadi semua positif, terakhir kita ketemu koreksi negatif. Kenapa? ya, Karena di laba rugi kecil harusnya gede, berarti harus mengurangi atau bukan menambah lagi, mengurangi penghasilan. Clear ya? Siapa yang bingung? ya, ya Pak. Betul, betul Pak. Baik, kalau nggak ada yang bingung, saya lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Soal ada premi asuransi boleh deductible, jiwa juga deductible, premi kesehatan deductible, BPJS. pengobatan juga deductible, bantuan untuk masyarakat sekitar. Ini positif atau negatif? Positif ya Pak. Ya. Kenapa Pak? Tidak memenuhi 4 unsur tadi kan Pak kan? Iya, 5 hal ya, 5 unsur ya Pak. 5 unsur ya Pak. Kemudian beasiswa deductible, terus biaya di luar usaha ya. Contohnya perawatan gedung yang disewakan. Ini gimana ini? Apakah masuk menjadi biaya 3M? Apakah masuk? Yang Karena mana? ini kan perusahaannya, mohon pahami, ini perusahaan pabrikan dan dagang, ya kan? Ternyata ada biaya sewa. Dia punya usaha, punya penghasilan sewa gedung juga, Pak. Oke. Ya, Kira-kira ya. kalau perawatan gedung Mas bisa dibiayakan nggak? Bisa dong Pak. Enggak. Apa maksudnya Pak? Pemeliharaan ya? Oke, dengar saya ngomong dulu. Saya ulang coba, lagi ya. Oke ya, tolong teman-teman kalau belajar ingat-ingat. Ini perusahaan pabrikan. Ya. Ya, kenapa tadi saya di tag pabrikan? Karena ada HPP-nya. Oke, clear? Tapi dia punya penghasilan sewa gedung. Oke. Terus biayanya ada biaya perawatan gedung yang disewakan. Kira-kira sewa gedung sama biaya ini dikoreksi nggak? Biaya yang di mana? Dikoreksi nggak? Ya, kenapa, Okta? Karena kan gedungnya itu di luar kegiatan usahanya, Pak. Betul. Jadi jawabannya yang ini di luar penghasilan, di luar usaha. Ini biaya di luar 3M. Ngerti ya? Ngerti nggak? Siapa yang bingung sampai sini? Ada yang bingung? Terus pertanyaannya, apa yang masih berhubungan dengan penghasilan dengan pabrikan? Contoh, dia membuat apa ini? Bisnisnya contohnya apa ini? Sebentar, saya cek dulu. Contohnya pabrikan makanan dalam kemasan. Berarti yang masih bisa dijual misalnya, yang bisa menjadi penghasilan lain-lain, misalnya dia jual aqua kemasan. Berarti yang bisa dijual misalnya tutupnya, gelasnya. Tapi kalau sewa gedungnya bukan merupakan penghasilan. Ya. Kalau dia punya gedung banyak, dicatat di sini akan problem. Ya. Biasanya apalagi dijadikan satu sama pabrik air dalam minum. Ada AMDK. Yang bertanya? Bingung nggak? Kalau nggak ada yang coba. Apa Pak Malin? Ada yang tanyakan nggak? Ya, lagi lihat hurufnya kecil tadi. Ini 12. Ya, udah di zoom nih. Oke. Baik, berikutnya ada pengurusan tanah yang dijual dan dia punya penjualan tanah yang dijual. Oke, kira-kira bisa dikreditkan atau bisa dibiayakan nggak ini? Baik pendapatan atau biayanya? Siapa yang bisa jawab? Sewa gedung ya?
Bukan tanah, gedung sudah tidak bisa kita blok. Tanah. Tanah dan biaya pengurusan tanah bisa dibiayakan nggak? Yang biaya tidak. Koreksi positif kan, Pak? Kenapa, Pak? Karena itu tanah kan sudah waktu jual kan sudah pengalihan ini sudah dikenakan pajak final kan. Betul. Ini karena final dan di luar usaha gitu ya. Di luar usaha ya. Oke. Biayanya juga di luar 3M ya, Pak ya? Ya. Di luar usaha. Di luar 3M ya. Baik. Rugi selisih kurs ini deductible. Terus biaya pendapatan lain sewa mesin. Ini berarti dia adalah perusahaan pabrikan mesin atau dia impor atau jual beli mesin. Mungkin pabrikan dia punya sewa mesin juga. Nah, ini berarti deductible gitu ya. Deductible. Nah, sekarang kalau bunga deposito dan bank dan dividen jadikan pendapatan gitu ya. Ini berarti akan dikoreksi dan dividen juga akan dikoreksi gitu ya. Karena tentunya ini udah kenain final gitu ya. Ini udah ada hitungannya. Jadi ada beberapa udah dikoreksi. Kemudian ada keterangan soalnya, ada penghapusan piutang tidak ditemukan. Tadi kita udah jawab. Nominatifnya direktur marketingnya itu sekitar 28.500 itu di 2.500.000 ya, sebesar 28.500 juta. Nah, ini koreksi. Terus biaya pengobatan saya pikir deductible. Dividen adalah pemegang saham 40%. Saya pikir ini nggak ada masalah. HPP cara menghitungnya ini tadi Lovita nanya gimana. Nah ini tentunya apalagi pembeliannya gede gini ya Lovita. Berarti ini ada PPN-nya 11%. Tadi kali 11%. Bisa dicek berapa PPN masukannya. Nah, PPN masukannya berapa? Clear nggak Lovita? Halo Lovita. Jelas nggak ini? Oke, baik. Saya lanjut ke Aktiva ya. Iya Pak. Tadi Pak Malin nanya kalau tahun peralihannya sekian tanggalnya. Ini mungkin dipakai 365 hari ya Pak ya. Sama ini 365 hari. Silahkan aja. Saya pikir nggak ada kendala. Cuma pengelompokannya harus benar. Kelompok 1, 2. Kelompok 1 itu berapa tahun? 4 tahun ya. 25% Pak ya. Kelompok 2? 8 tahun ya. Betul nggak? Oh. 8 tahun. Tarifnya berapa, Pak? 12,5. Atau 25 ya? 25 ya. Ya. Kelompok 3? 16 tahun. Bentar, ini kita kasih tahun, ntar puyeng pada. Tarifnya berapa, Pak? 10? 6,25. 10? Berapa nih? 6,25 Pak. 6,25 Kelompok 3 ya 6,25. Atau 12,5 ya. Iya 12,5. Kalau non bangunan permanen berapa? Kelompok 1 ya? 20 tahun ya. 20 tahun. 5%. 5% ya. Oke. Ini teman-teman harus hafal loh ya. Nggak boleh nggak hafal ini. Ini kayak Pak Marlin ini udah di luar kepala ini. Jadi udah menguasai ini. Baik. Berikutnya ada PPh pasal 21 gaji kepada karyawan. Saya pikir ini tadi udah kita detect. Ini masih oke lah ya Pak ya. 21-nya tadi 5% ya. Kali PPh terutang ya, biaya gaji ya. Terus PPh 22 dipungut ini adalah kredit pajak. Ini saya pikir nggak tahu impornya dari mana, langsung ketemu 25. 23-nya tadi kita udah dicek, ada miss, harusnya 16, ini kok 600, berarti ada 1 juta yang masih miss gitu ya.
Pasal 25 adalah angsuran ya. Ini angsuran. Angsuran masa. Oke. Pasal 4 tadi udah dicek ya, pembayaran biaya sewa gedung. Kemudian ini atas penerimaan sewa gedung gitu ya. Kalau tadi kita sewa menyewakan, ini ada omset kita menyewakan juga ya. Jadi ada pembayaran biaya sewa, ada kalau ini ada penghasilan sewa ya. Ada 9 juta dari 90 juta ini ya. Jadi mana tadi? Sebentar. Pendapatan sewa gedung. Sebentar. Pendapatan lain-lain ya. Nah ini 90 ini. Sewa gedung. 90 juta ya. Ya, jadi 10% ya. Ya, 10%. Baik. Berikutnya ini disuruh bikin koreksi fiskal sama SPT 17/1. Sebelum masuk ke Excel ada yang tanyakan, teman-teman? Kita tadi udah bedah semua ya. Ada yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Cukup Pak, yang lain. Yang lain monggo. Sebelum masuk ke Excel-nya. Siapa yang mau bertanya? Yang lain? Oke, kalau nggak ada saya simpan ya. Nanti kita akan share kalau teman-teman butuh. Tapi kalau nggak butuh nggak apa-apa. Saya share selanjutnya adalah jawabannya ya. Oke. Tabel penyusutan. Ya, kita penyusutannya dulu ya. Di mana penyusutannya dihitung berdasarkan 25%. 2021 ini kali atau ini rumusnya apa? 48 nih, harga perolehan 48 kali 25. Ini 2021. Mungkin dia langsung dibuletin, Pak. Kalau ini nggak pakai 360 berarti langsung dibuletin. Ya. Bapak, tapi kan udah tahu cara ngitungnya kan? Nggak ada masalah ya. Ngerti ya, Pak ya? Ya. Jadi, tidak ada masalah, monggo mau dikalikan berapa? Silakan, ini karena dia langsung ini dibagi 12 ya. Kalau ini tentunya angka perolehan ini berarti C4 kali ini bagi 12. Ini per bulan. Berarti penyusutan per tahunnya adalah berapa? Ini kali ini ya. Ini berarti ini kali 3. Ya, ini C4 kali D4 kali 3. Oh, kali 3. 3. Kalau ini kali 6. Kenapa kali 3? Kenapa ini kali 6? Ini kenapa kali 2? Enggak. 2021 Desember. 6 tahun. 13, 14. Ini C5 dikurangin C5. Sangat ya cara ngitungnya. Kalau 2021 kalau beli 6 jadi 16 harusnya tadi ya Pak ya. 2018, 2017, 18, 19, 20, 21 gitu ya. Ada 5 tahun ditambah Desember, 12 Desember sampai 16. Jadi cara ngitungnya begitu ya Pak ya. Benar nggak Pak? Ya. Halo? Ya Pak, ya. Cara ngitungnya kalau 2016 ke 2021 kan harusnya ini kan laporan 2 ini harusnya udah habis ya. Kalau kelompok 1 4 tahun berarti dia udah habis. Kelompok 2 ini berarti masih 8 tahun, berarti masih ada sisa. Cuma ini udah dipotong-potong gitu ya. Tahun 3
Iya, Cuma iya. belinya dari 2013 kali plus 8 berarti 2021. Ini harusnya habis, tinggal sisa sedikit. Iya, Kalau iya, yang Pak. 2017 ini kelompok 3 berarti ini 16. Masih Iya, lama, iya. ini masih banyak. Masih Kalau lama. kalau yang ini 5% ini 20 tahun, ini juga masih lama gitu ya. Bangunan permanen. Kurang lebih seperti itu, cuma nanti ngitungnya silahkan aja. Tadi sudah saya kasih tahu cara ngitungnya, tinggal per harinya dikalikan per hari aja ya Pak ya, biar akurasinya lebih cepat. Contohnya kalau begini ngitungnya berapa biaya penyusutan di ini ya. Jadi ini kita breakdown 5 tahun kali bentar Pak, 5 tahun berapa ya? Kali ini ya, 25% kali 48. Oke, sama dengan berapa? 60 juta. Udah kelebihan ini Pak. Harusnya 4 tahun dia. Karena dia cuma 4 tahun, berarti ada 2 tahun, 4 tahun aja, berarti ini 4 aja. Ya, ini udah habis. Ya, yang ini kita geser ke sini. Yang kelompok 1. Yang kelompok 2 berarti 12,5 ya. ya. Berarti ini 13 sampai berapa ini? 25 2001 ya. Nah, 8 tahun berarti 12 di 2021 sama dengan 100 kali 12,5 kali berapa tahun? 7 deh. Kalau kali 7 berapa? 87 500. Kalau kali 8 100. Tapi kok masih ada sisa. Nah. Nomor ketemu 4, ini 8. Berarti ini ada sisa 95. Dari ini rumusnya dari ini 12, ini tambah ini tambah. Ini berarti ini kali 12. Ya. Berarti ini 4/1/100 itu berapa? Kita cek. S berapa persen? Sebenarnya ngeceknya ini kayak per 400 saja gampang. Sisanya ini ya. Tuh 0,4%. Berarti ini sisanya 4%. Berarti ini sudah disebut 96%. Berarti 4% dari Juli ke Juni. Berarti 100%. Ini harusnya sisanya masih Juli 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti harusnya masih sisa berapa Pak? Juli, Agustus, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 ya? 6 bulan ya? Juli, Agustus. 6 bulan Pak. Jadi 2000. Oke. Kelompok 3. Ini 16 tahun. Sama dengan ini kali 62. Ini dari 2017, 2018, 2020, 2021. Kali 3 ya. Kali 3 dulu. 37.500. Benar nggak? Bisa jadi misalnya benar nggak? 200 dikurangin. Bentar kalau nggak benar tolong diingetin. Ya. Ini ada selisih 155 berarti karena ada sisa ini ya. 6 bulan ini ya Pak ya. Kalau ini harus potong 6 bulannya. Dikurangi 6 bulan. Jadi ketemu 155
sama dengan 155 ini. Yang ngedeteknya cepet-cepetan aja. Cepet waktunya nggak keburu. Nah, ini jadi ini. Nah, kelompok bangunan kan? Berarti ini kan 20 tahun ya. 20 tahun sama dengan 2012 sampai berapa tahun tuh, Pak? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti 9 ya. 100 juta, 1 M kali 5% kali 9. Ya, 150. Oke. Ini berarti 1 juta, 1 M dikurangi 450. Selisihnya ada berapa? 583 dikurangin 550. Ini karena ada September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. Dikurangi 6 bulan. 4 bulan. Gitu ya. Oke. Ada yang bingung nggak? Pak Marlin, jelas nggak Pak Marlin? Jelas Pak. Ya kemarin sih saya salah di nilai sisa buku, sekarang udah tahu, udah ketemu. Karena ini dihitung per hari. Saya kemarin tuh hitung bulan full, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti ya kan udah ketemu. Jadi dengan Bapak belajar berapa banyak metode dan cara orang ngerjain, akhirnya bisa menganalisa, cara ngedetek, ini gimana caranya? Kita cek umur ekonomis, kelompok, terus bulan, ya kan? Terus sisanya kan dianalisa begini ketahuan gitu ya. Sisanya kok nggak balance ya? Cuman saya nggak balance. Berarti ada sisa yang belum diperhitungkan. Contoh kurangin 6 bulan karena jatuhnya di Juni atau Juli di tanggalnya beda gitu ya. Nanti dicek lagi sama per hari, coba dibandingkan gitu ya. Oke. Clear ya Pak ya? Clear nggak Pak Marlin? Ya. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Ada yang bingung? Baik, poinnya di sini adalah yang poin penyusutan ini ya. Karena yang dibahas ini, tadi yang kita bahas sama teman-teman ini hanya metode atau cara menghitungnya. Cuma kita praktiknya di 2022 ini adalah cara perhitungan penyusutannya berapa. Kelompok 1 yang kita harus poin di 11 juta. Ya, yang hijau ini saya kasih kehijauan. Ini 11, terus kemudian 12,5. Kelompok 2, kelompok 3 12,5 juga. Terus kelompok 3, kelompok permanen 50 juta. Jadi totalnya 86. Sementara di soal tadi dibiayakan baru 20, maka ada koreksi negatif 66 juta. Ada yang ditanyakan sebelum saya pindah ke daftar nominatif? Ada yang tanyakan? Tidak ada Pak. Baik. Yang lain. Tidak ada, ini daftar penyusunannya dipindah ke sini aja ya. Jadi yang tadi 11 gitu ya, pindahnya ke sini ya. Yang hijau kita samain dengan hijau. 11 sama ini 12, 12,5 gitu ya. Daftar penyusunan juga 12,5, ketemu 86. Ya, terus ada koreksi komersial tadi ya. Ini ada yang dikoreksi gitu ya. Oke. Jadi sama persis sama hitungan saya yang di sini. 6, 20, 66. Oke. Di lampirannya ada yang ditanyakan, ini lampiran SPT ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Clear? Baik. Iya Pak. Berikutnya adalah daftar nominatif. Ini harusnya masuk ke soal, tapi ini soalnya masuk ke jawaban. Jadi ini harusnya ada di soal, di mana begitu di soal ini ada tadi untuk yang Direktur Marketing PT ABC ini harusnya dikoreksi karena ini untuk internal, nggak bisa untuk eksternal. Karena namanya nominatif harusnya keluar, bukan ke intern. Kalau intern jatuhnya ke natura, gitu ya Pak ya. Maka akan dikoreksi sebesar 28 gitu ya. Nah, di sini ada 28. Sementara totally ada 42 dengan koreksi 28 ini ya, yang tadi ya. Oke. Kita cek dengan koreksi fiskalnya. Ya, tadi ada di biaya jamuan 28 ya. 54 ada 28 jadi ketemu 25.500.
Oke. Ada ditanyakan daftar nominatif? Ramuan tamu? Siapa yang mau bertanya? Cukup jelas, Pak ya. Jelas ya. Baik. Ya. Baik. Kita lihat koreksi fiskalnya dari atas, kan? Biasanya tadi ada penjualan bruto 9,5. Terus persediaan awal ada 1,5, ada pembelian 9M. Berarti ini PPN-nya hati-hati. PPN masukannya harus jelas 11%, ya. Kalau PPN 11%, berarti PPN masukannya berapa, Pak? Dibagi 11,1 ya, Pak ya? Kali, Pak. Ini kan PPN Oh, masukan. dikali. Oh, iya, kali. Kali 1,11. Penjualan bentar, ini ada yang bertanya, Gotama. Bentar ya, Gotama ini lagi ngebahas ini, ntar habis ini saya jawab. Kali 11. Jadi tolong dicek PPN keluarannya sama masukannya, ya. Karena ini udah mulai PK sama PR-nya harus dicek. Karena ini harus muncul di neraca, seharusnya lah ya. Neracanya harus keluar PK, PM, dan lebih bayar atau kurang bayar. Menurut teman-teman ini lebih bayar atau kurang bayar? KB, Pak. PPN keluarannya 105. PPN masukannya 1 dulu, jadi kurang bayar 55 ya. Benar, Leoni? Ya, 55 ya. Iya, Pak. Sekarang saya akan jawab pertanyaannya Gautama. Baik, kalau memberikan komisi ke pihak eksternal, apakah boleh dimasukkan ke daftar nominator? Ya, memberikan komisi. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sini siapa Gautama. Jadi komisi, sebentar, kita bahas seru ini pertanyaannya. Jadi ini saya ulang lagi. Nanti ada Excel-nya saya bagikan, tenang aja. Di sini ada tadi ya, yang di mana ya? Yang ditanyakan Gautama ini berarti ada di, bentar. Tadi ada, sudah saya jelaskan di imbalan Gautama ya. Bentar, tadi di mana? Di imbalan. Saya kasih ketik-ketik. Tadi imbalannya Pak ya? Saya udah jelaskan ya. Di halaman berapa ya? Bentar. Gue ditanya lagi sama beliau. Aku lupa, tapi udah saya screenshot. Bentar. Imbalan. Mana ya? Bentar, biar tak screen. Mana ya? Jasa lembaga. Oke. Nah, ini dia. Di halaman 42. Nah, bentar, saya stop. 42 ada ini. Sudah saya ketik di sini, Gautama. Nanti kalau memang perlu butuh ininya, nanti WA saya aja. Saya share yang punya saya sudah saya koreksi. Bahwasanya imbalan atau komisi ini masuknya imbalan. Jadi kena PPh 2% atau pasal 23. PPN-nya tidak kena. Jadi poinnya di PPN sama PPh 23. Terus kalau pemberian cuma-cuma, misalnya kita memberi hadiah gitu ya, bukan objek PPh, tapi PPN-nya kena. Kalau pemakaian sendiri, bukan PPh dan bukan PPN, bukan objek ya. Clear nggak, Gautama? Saya udah 2 kali ngejelasin loh ini. Ini biasanya pada ribet ini. Cuma yang imbalan ini harus ada agreement-nya, harus imbalan untuk menaikkan omset ya, syaratnya ya. Iya, Pak. Clear nggak, Gautama? Iya, udah, Pak. Udah. Tadi kan udah dijelasin. Cuma ini harus ada syaratnya, khusus imbalan, untuk menaikkan komisi penjualan gitu ya. Ini special case, makanya saya bikin text planning seperti ini biar teman-teman belajarnya enak. Pak, kadang dijelasin imbalan aja, membedakan pemberian cuma-cuma sama pemakan sendiri bingung. Gitu ya. Dengan begini teman-teman enak. Oh, ternyata begini-begini. Gitu ya. Oke, baik.
Saya lanjut lagi. Saya simpan dulu ya. Saya lanjut ke mana tadi? Jawabnya ya. Latihan ini. Ya, berikutnya adalah tadi dijawab KB sama Vita 55. Tapi ini text planningnya coba dicek nanti di laporan neracanya ada muncul nggak? Jelas. Ya. Berikutnya biaya bonus gaji saya pikir nggak ada masalah. PPh pasal 21. Nah ini kan dikoreksi tadi ya. Kalau tarifnya tadi udah 5%, berarti ada koreksi kuning ya. Koreksi positif. Terus kemudian member golep karena perorangan itu ya. Koreksi positif juga. Oke, tadi kita udah bahas. Penghapusan piutang karena bukan tidak masuk ke lembaga dan tidak melakukan 3 prosedur tadi ya. Nah, biaya jamuan tadi kita udah koreksi yang direksi. Sumbangan RI karena tidak memenuhi 5 unsur gitu ya Pak ya. Terus penyusutan tadi kita udah cek karena di laporan kecil terus ternyata penyusutannya lebih besar, berarti ada koreksi negatif atau mengurangi penghasilan. Terus ada bantuan masyarakat sekitar tidak memenuhi 5 unsur. Perawatan gedung yang disewakan karena tidak sesuai dengan penghasilan utama. Pengurusan tanah juga dikoreksi positif karena bukan merupakan penghasilan utama. Terus sewa gedung ini juga dikoreksi negatif karena bukan penghasilan utama gitu ya. Hati-hati ya. Ini kadang kita suka koreksi, kalau laporan komersial boleh dimasukkan, tapi begitu fiskal harus dihilangkan atau dikoreksi. Bunga deposito juga harus dikoreksi gitu ya. Dividen juga harus dikoreksi karena udah final atau bukan objek pajak ya. Atau berdasarkan neto. Oke. Jadi dari laporan komersial 875, benar nggak 875? Kita cek di Excel-nya ya. 875 ya. Kita harus cek dulu Excel-nya benar nggak? Word-nya 875. Terus di Excel-nya benar nggak? Harusnya kertas kerjanya balance ya. Karena kertas kerja di ini harus balance dengan sini ya. 875. Terus koreksi positifnya 214, koreksi negatifnya 31. Jadi laporan keuangan fiskal adalah laporan komersial ditambah koreksi positif dikurangin koreksi negatif, benar nggak? Oh iya benar. Di C48 ditambah koreksi positif D48 dikurangi E48. Ketemu 778.500. Oke. Ada yang bertanya nggak kertas kerjanya? Ada yang mau bertanya? Gautama, clear nggak Gautama? Clear, Pak. Baik. Kalau teman-teman nggak puyeng, berarti ini ada koreksi negatif positifnya 914, koreksi negatifnya 31, ketemu 778. Penghasilan tidak teratur, ini berarti adalah D68. Ya. Kita cek D68. Ini terdiri dari 9 penjualan sewa, ya kan? Terus ada sewa gedung, bunga deposito, gitu ya, ketemu 966. Ya. Penghasilan bunga deposito dan dividen, jadi 966. Maka, nah, ini sama dengan D68. 68, ya ini. Ini sama, ya, penjualan tanah sama sewa mesin yang boleh diakui. Ya. Nah, kalau ini berarti ketemu 9665 total penghasilan teratur. Yang tidak teratur berarti penjualan tanah dan sewa mesin. Ya. Oke. Itu 120. 120 dipindah ke sini. Ya. Jadi 65. Jadi dasar perhitungan PPh 658. Oke. Masa 300 17880. Jadi total penghasilannya adalah dari 95 ya, penjualan bruto ditambah penghasilan tidak teratur, ya kan?
menjadi 9785 sebagai dasar perhitungan 31E ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak ini? Kamalin ada yang tanyakan nggak? Halo? Ada yang bertanya nggak? Lovita, ada yang tanyakan nggak Lovita? Enggak, Pak. Pas. Jelas ya. Baik. Jadi kalau 31E berarti ada lapis 1 4,8 dikali total penghasilan. Kok pertanyaannya adalah, Pak, penjualan brutonya menurut sistem kan 9,5. Kenapa jadi 9785? Nah, ini itu harus ditanyakan oleh teman-teman gitu ya. Karena ada penghasilan sewa gedung, penjualan bunga deposito, terus ada dividen gitu ya. Terus ada yang tidak teratur, ada sewa tanah dan sewa mesin. Jadi total penghasilannya sebagai base untuk mengurangi lapisan gitu ya. Jadi ketemu 4,8 kali 778. Tuh. Kan? Terus kali 11% kali 38 ketemu 42. Oke. Terus yang berikutnya lapis kedua 78 dikurangi 381. Ini dikurangi ya. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti ini harus dikurangi. Ini harusnya kolomnya digeser satu kali lagi. Ya, ini dikurangi. Kurangi Nah, dapat kalau kita nggak ngerti, kita bingung ini apa maksudnya. Gitu ya. 381. Nah, ketemu 386. Ini kali saya pendekin, ketemu jadi 87 kali 22% ketemu 87. Ya. Totali PPh terutang 22 adalah 42 plus 87 ketemu 129. Oke. Kredit pajaknya dari mana? Ayo, siapa tahu kredit pajaknya dari mana? Dari soal tadi ya. 25. Ya, 22 sama 22. Ya, 25 22 sama 23 itu ya. Sama ini angsuran pribadi masa. 25. Nah, ini masa. Ini tadi 22 itu ya. Nggak tahu ini atau apa, saya nggak ngerti. 23 tadi kedetek cuma 600, harusnya 1,6 ya. Karena DPP-nya berapa tadi ya? Itu problem, kesininya 22. DPP 80 juta tadi. Iya, importnya apa gitu ya. Ini masih problem juga. Tahu-tahu di soal ketemu 25 juta. Maka ketemulah 43. Maka PPh terutangnya menjadi 85 6620 sampai 85. Ini yang akan masuk 1771 kolom pertama gitu ya. Gitu teman-teman. Ini yang penting itu yang masuknya di kolom 1 ini ya, kredit pajak sama ini gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi masuk ke laporan SPT gitu ya. Ya. Ini poin-poin yang masuk 1771. Nah, ini kan masuk ya 85 ada ini gitu ya. Ke sini akan masuk ke, saya akan warnain mana aja yang masuk ke SPT 17701. Kalau ngejelasin harus clear ya. Nah, ini yang saya warnai 778 yang dimasukkan sama kredit pajak ya. Kredit pajak ini dipecah jadi 2. Jadi ada yang 22, 23 sama angsuran masanya. Dia akan masuk ke 1771. 78 ini yang tarifnya 129. Kita cek 129 masuknya mana? 129 berarti ini juga masuk. Ya. Oke. Terus apa lagi? 29 kredit pajak 25 18. Ya. Kalau udah sampai sini paham yang dimasukkan mana, pasti ngisinya SPT tidak puyeng. Karena ini akan masuk, Pak, kenapa tidak dimasukkan dari komersial terus koreksi fiskal masuk ke sini? Ya, sudah dimasukkan. Ini ada koreksi fiskal di sini ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Di sini ada kolom 17712. Ada koreksi fiskal juga. Ada positif, ada negatif pasti ya. 1771 ya. Nah, ini ada ini yang positif 17711. Itu koreksi positif dari awal. Nah, 11,5 ditambah penghar PP. Ini cara penghitungan detailnya tadi. Di kertas kerja dipindah ke sini. Ya.
Terus yang 1772 adalah detailnya juga, tapi ini cenderung di nggak ada penjualannya, hanya HPP-nya dari sisi biaya ya. Nah, HPP sama biaya. Kalau yang dua. Kalau yang 1771 ngikutin ada penjualannya, ada koreksinya. Nah, yang kedua ini adalah kompensasi atau PPh terutang berhitungan sama masanya di kolom kedua. Oke. Oke, dari 1771, 1771 lembar 2, 1771, 1772 ada yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Pak Marlin ada yang ditanyakan, Pak? Tidak, Pak, tidak. Clear ya? Siapa Jelas, yang mau bertanya? jelas. Oke, baik. Bentar, ini ada ke bawah ada nggak? Saya pikir nggak ada masalah. Terus ini apa nih? Penghitungan 4,8. Bentar. Kok di atas ada hitungan lagi, di bawah ada hitungan lagi. 9665. Bentar. Saya bingung kenapa dia menggunakan 2. SE-nya beda ya. Kalau BPH Badan 2020 total dia beda SE-nya di bawah. Ini saya pikir 685. Saya cenderung yang nomor 1 sih. Kalau yang nomor 2 ini agak puyeng ini. Terus tidak support ke SPT. Karena dia beda di 97 sama ini ya. 9665. Ini selisihnya berapa? Saya cek dulu. 197 dikurangin 9665. 120 berarti selisihnya di sini ya. Penjualan tanah ini ya. Oke. Baik. Saya cenderung yang nomor PPH Badan 2020 SE 02 PJ 2015. Oke. Yang bawah ini saya nggak ngerti nih. Dia menghitung ininya ya, angsuran 25-nya. Jadi yang 120-nya dikeluarin, terus dihitung lagi, ya. Terus ngitung angsurannya, kurangi kredit pajaknya 25.200, 2.600. PPh pasal 26-nya nggak masuk ya. Ini minus PPh pasal 25. Ini minus apa ini? Penghasilan tidak teratur ya. Penghasilan tidak teratur. Terus ini berarti dibagi 12. Karena sama dengan massa badan. Jadi yang membedakan adalah penghasilan tidak teratur sama yang teratur gitu ya. Ada yang bertanya? Pak, cek Pak, bener nggak di masanya balance 695? Kita cek ya, 1771, 61 yang 2 ya. 6 oke ya. Jadi balance ini kita ikutin yang hijau ya. Kita kasih warna hijau. Berarti ini juga masuk hijau. Jadi ke hijau. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Pak, kenapa? Ayo. Ayo Pak, ada yang tanyakan Pak? Cukup Pak. Cukup ya. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Saya kasih waktu 5 menit. Ada yang tanyakan? Belum ke SPT-nya? Cukup? Baik, kita langsung ke SPT-nya. Karena ini udah perhitungan sudah, daftar nominatif sudah, kita detek dan analisa laporan sudah.
Penyusutan pun sudah, berarti kita harus masuk ke SPT gitu ya. Ini saya simpan dulu. Di mana tahapan menyusun SPT ini nggak bisa dari 1771 karena ini induk. Tentunya tahapan pertama tentunya akan mengerjakan ini dulu ya. Mengerjakan 1771. Di mana kita akan menghitung peredaran usaha. Cuma ngitung data, ngisi datanya dari atas harus pakai 1771 induk. Untuk NPWP, KLU gitu ya, itu harus pakai induk. Karena nggak mungkin kita nulis, ini berarti induk hanya untuk awalannya untuk data BP gitu ya. Tapi ini pengerjaannya dari 1771. Jangan awalnya dari 1771 ya. Karena ini memasukkan HPP dan penjualan. Setelah ini tentunya akan mengisi ada koreksi positif dan negatif ya. Setelah ini harus mengerjakan koreksi positif dan negatif. Oke. Setelah mengetahui koreksi positif dan negatif, tentu akan masuk 1712. Ini adalah breakdown biaya ya. Ini breakdown biaya, HPP dan biaya. Ini breakdown setelah 1711, 1712 breakdown HPP dan biaya. Oke, ini yang langkah kedua. Langkah tiga apa ya? Ini apa? Kredit pajak ya. Kredit pajak juga diisi, ini langkah ketiga. Jadi setelah itu tadi ada 22 sebesar 25 juta SSP-nya. Karena mungkin ini impor ya. Terus 23 adalah 600 juta karena tadi ada jasa pemeliharaan gitu ya Pak ya. Maka akan di list di sini. Ini adalah kredit pajak ya. Di samping itu setelah itu 1714 gitu ya. Di mana ini adalah berhubungan dengan penghasilan final. Bunga deposito berarti kena final sekitar 5 juta. Jadi akan dikoreksi ya. Terus penghasilan hak atas tanah maka kena final 2 juta akan dikoreksi. Persewaan atas tanah 9 juta ya kan. Terus ketemulah cuma angkanya 16 juta. Ini masuk ke ini untuk penghasilan final. Kena tarif final. Di 17.714. Kemudian di 17.715 ini berisi daftar pemegang saham, terus ada susunan pengurus, ya kan, Wahyu susunan pengurus dan komisaris, ya kan, terus sahamnya gitu ya, sahamnya berapa. Berarti ini pemegang saham dan daftar pemegang saham dan komisaris dan pengurus. Oke. Berikutnya di 1761 ada daftar penyertaan modal, terus ada hutang piutang, ada piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kenapa DCP menulis atau meminta laporan 17.716 harus menampilkan penyertaan modal, hutang piutang gitu ya, sama piutang pemegang saham dan afiliasi gitu ya. Siapa yang bisa jawab? Yuk. Siapa yang bisa jawab? Yuk. Ada yang bisa jawab? Kenapa di 17.716 ini harus melampirkan penyertaan modal, utang pemegang saham, terus harus diisi dah Pak. Ya. Kenapa? Karena kan ini berkaitan dengan SPT OP daftar penyertaan modal.
Bukan. Salah jawab. Coba lihat. Apa, Pak? Daftar penyerta ekuitas hutang. Apa, Pak? Oh ya. Ya. Kenapa DJP butuh ini? Saya bisa jawab. Misalnya PT ABC, ya kan? Misalnya, ya kita kasih studi kasus gitu ya. Wahyu T, Nabila Ki ini juga memegang perusahaan PT XYZ. Ini teridentifikasi apa ini? Kenapa harus di setiap laporan itu kata Lovita ngeling, Pak? Nah, ini kira-kira kenapa harus dilampirkan harus ada nama Wahyu T, Nabila gitu ya. Terus ada keterangannya komisaris pengurus direktur, gitu kan? Kira-kira ini satu masalah apa, terus berikutnya apa analisanya. Kalau komisaris boleh bergaji nggak kan begitu, kan? Kalau direktur boleh bergaji nggak? Karena ini harus paham yang menjalankan operasional sama yang tidak menjalankan operasional, gitu ya. Contohnya apa? Komisaris atau direktur atau dividen atau gaji kan begitu. Ini dividen atau gaji. Ini sama ya. Ini dividen atau gaji. Mungkin takut ini ya pembagian dividen secara terselubung ya Pak ya. Betul nggak gitu? Pembayaran gaji apa di luar kewajaran atau gimana? Betul Pak? Ya. Jadi intinya kalau operasional yang menjalankan operasional tentu boleh dapatkan gaji ya. Tapi tidak menjalankan berarti yang tidak menjalankan, kalau komisaris berarti mendapatkan dividen gitu ya. Jangan double ini harus dikoreksi loh ya. Harus dipahamin gitu ya. Terus artikelnya apa aja? Oh, tentunya ini PPh 21 ya kan? PPh 21. Kalau ini dividen PPh 23. Ya. Oke. Ini dari sisi cara penggajian dan cara operasi perusahaan. Nah, dia akan mengedetek dengan biaya gaji dan biaya. Jangan komisaris menjadi dapat gaji juga kan problem juga, kan? Itu yang harus dicek dari DCP. Berikutnya, kenapa harus menambahkan itu ekuitas utang dan piutang gitu ya? Terus ada tadi saya kasih studi kasus PT ABC studi kasusnya ya. Studi kasusnya PT ABC pemegang sahamnya Wahyu dan Nabila. Ya. Ternyata PT XYZ pemegangnya sama. Nabila dan Wahyu. Cuma dibalik aja. Nah, ini kira-kira gimana itu? Siapa bisa jawab? Kalau saya ngajarnya studi kasus terus ya. Kalau nerangin begini mah teman-teman juga bisa baca sendiri makanan sehari. Kalau studi kasusnya agak ribet. Gimana itu, Pak? Saya bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Papita? Siapa yang bisa jawab, yuk? Apa udah pada ngantuk? Belum ngantuk, Pak. Pak, mau tanya kalau di sini berarti komisaris kan ada yang bekerja di perusahaan tempat di kantornya juga, bukan saja di luar. Maksudnya komisaris ini tidak boleh terima gaji. Kalau dia bekerja sungguh-sungguh? Kan udah dijelaskan, Pak, ini. Yang bedain antara operasional sama tidak operasional. Berarti ini tidak operasional ya. Jadi kalau Bapak menanya begitu, ini udah jelas ya. Oh iya. Jadi saya nggak bisa jawab. Jadi Bapak harus jawab sendiri. Kalau pertanyaan itu kadang harus bisa dijawab sendiri dengan penjelasan seperti ini. Ya.
Gitu ya Pak ya. Mau misalnya saya berjalan sungguh-sungguh komisaris, jadi tidak operasional karena komisaris ya. Oke. Mau dia masuk terus tiap hari ya namanya jabatannya komisaris. Ya. Mau tidur di kantor ya misalnya jabatannya harus, kecuali kalau dia direktur operasional. Nah itu atau direktur apa marketing, dan berarti dia memang menjalankan operasional. Komisaris tidak menjalankan Pak, mengawasi, bedakan Pak. Ya, ya. Kalau Tapi Bapak ngotot, kalau iya, Bapak bukan ngotot saya nggak ngerti Pak. Kalau Bapak ngotot saya bukan bukan ranah. bukan Pak. dalam praktek yang saya lihat ya, apa namanya? Saya lihat banyak komisaris juga ya dikasih 1721 A1 seperti dia bekerja di dalam itu. Nah, itu yang harus dibenarkan, Pak. Jadi jangan Bapak ngikutin mitos sama common practice yang nggak benar gitu ya. Ya, ya, ya. Berarti kita, itu. Karena kalau kita nggak paham, ya jadinya begitu. Udah Ya, komisaris, ya, dapat dividen, dapat gaji. Menurut Bapak benar nggak? Jangan nanya ke saya. Ya, Nanya ya, ke Bapak sendiri dong. Jangan nanya ke saya diserang, nggak ya, bisa. ya, ya, ya. Bapaknya tahu sendiri. Masa dapat dividen, dapat gaji, terus dapat fasilitas. Ini yang benar aja Bapak nih. Double book namanya Pak, not good Pak. Ya Pak, ya Pak. Sekarang studi kasus PTBC pemegang ini namanya hubungan istimewa ya, hubungan istimewa. Ini akan misalnya ada peminjaman ya, pinjaman apa ya, hutang ada ya, peminjaman uang atau modal ya, atau hutang piutang, maka ini berarti ada beban bunga ya, bunga dari pemegang saham. Nah ini biasanya akan dikoreksi. Biasanya ini kebanyakan kasusnya seperti ini ya. Koreksi kena beban bunga. Oh ya. Nah selama ini nggak diterapkan bunga karena masih hubungan istimewa. Ya. Oke. Ada yang bertanya? Oke, berikutnya 17.16. Kenapa harus melampirkan ekuitas hutang dan piutang afiliasi? Siapa yang bisa jawab? Ini yang lain ngedengerin aja ini. Atau ngantuk? Atau ngedengerin saya konser? Kenapa ini ya? Harus melampirkan ekuitas, hutang, piutang, dan afiliasi. Saya bisa jawab. Ini mungkin berkaitan dengan ini ya, apa namanya, pengalian biaya atau penghasilan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Betul nggak kira-kira itu? Ini berhubungan dengan debt equity ratio. Di hutang dibanding modal sama dengan 4:1. Pak, bagaimana? Kalau saya punya modal saya 4:1, utang saya 5, gitu ya. Dan jangka panjang ya. Kira-kira gimana nih? Yuk, kalian bisa jawab? Oke, satunya koreksi positif ya. Satu kali 2% kali berapa bulan gitu ya. Namanya faktor. Clear? Kalian bingung? Ini berhubungan dengan beban bunga. Kalian bingung? Ada bertanya enggak? Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Baik. Penjelasan saya jelas ya, Pak ya? Jelas, Pak. Bunga bank ini memang sering dikoreksi. Ya. Koreksinya ini pakai DER, Pak. DER, ya. Ya, orang pajak hitungannya pakai DER. Biasanya
Biasa dikoreksi pajak lah. Internal perusahaan jarang koreksi bunga ya. Tapi kalau yang megang saya pasti saya koreksi. Gitu. Baik. Kalau nggak ada Ya, pertanyaan ke 8A, ini apa ini? 8A berarti berisi tentang elemen-elemen laporan ya. Ini neraca ya. Neraca ya. Ya, berarti ada kas setara kas 158, piutang usaha pihak ketiga 375, persediaan 27. Cuma ini hati-hati ya. Ini dicocokkan dengan persediaan terakhir di kita cek ya. Karena nggak segampang yang dilihat kita ya. 27 benar nggak balance dengan 27? Sebentar, kita cek persediaan. Mana tadi? Oke, ini balance ya. Kita cek ke 27. Terus piutang usaha, nggak tahu ini ngambilnya dari mana. Kas dan setara kas, ini nggak tahu dari mana. Utang pihak ketiga, ini harusnya daftar piutang. Ini kas kecil dan bank. Piutangnya daftar piutang juga. Ya. Terus tanah dan ini dari aset. Aktiva tetap berarti landanya akumulasi dari penyusutan, modal saham dari akte gitu ya. Karena ini dari neraca awal tadi ya. Bentar, ini ada neracanya kita lihat ya. Oh iya, ini udah kas dan bank di jumlah berapa? 15158. Piutang 375628. Nggak tahu, kita karena kita nggak ditampilkan mutasinya ya, tahu-tahu jadi segitu gitu ya. Maksudnya ada mutasinya buku besarnya. Karena piutang pertamanya 375, oh nggak ada perubahan. Terus kas dan setara kasnya tidak ada perubahan. Tapi menurut saya tidak mungkin sih sebentar. Soalnya ini tahun berapa? 2020. Oh ini neraca yang ini ya. Oke, masih masuk akal. Ini masih masuk akal. Sekian 27. Ininya bangunannya ini masuk akal. 1M. Kita cek ke laporannya. Ya, 1M, terus ininya 348. Ini jumlah artikelnya 3975. Balance enggak? 339. Oke, balance. Laba berjalannya hati-hati ya. Ini laba berjalan ngikutin koreksi fiskal gitu ya. Kita lihat koreksi fiskal, laba berjalan. Ini karena kalau kita nggak hati-hati ini salah semua. Sorry, ngikutin laba komersial. Bukan koreksi fiskal ya, salah saya. Ini ngikutin laba, saya kasih warna ya. Ini nggak tahu. Dah. Saya kasih warna tadi ya. Nah, kegelapan ya. Ya, ini nggak gelap. Oke, jadi laba berjalan ngikutin hati-hati ya. Ini agak krusial, harus ngikutin laporan komersial. Tapi perhitungannya komersial dikurangi koreksi positif, kurangi negatif. Jadi dari DPP-nya ngikutin laporan keuangan fiskal. Tapi di neracanya, neraca 8A2 itu harus ngikutin laba rugi di komersial. Nah, ini penjualannya ada pembelian sekian-sekian, sediaan awalnya sekian, 91,5, temulah HPP-nya 78. Terus ada 660, laba bersihnya 875. Jadi ini sama dengan tadi ya, komersial ya. Saya tulis komersial. Ini berarti ini juga komersial. Jadi teman-teman bisa paham di sini warnanya ini juga warnanya ini juga ya ungu. Terus di depan ini juga warnanya ungu. Ini komersial. Siapa yang bingung? Ada yang bingung? Di neraca mana yang ditarik? Mana yang ini? Ada yang bingung nggak? Di neraca sama di laporan sebelumnya? 8A2.
Ada yang bingung? Oke. Berikutnya kalau nggak ada nominatif ya. Di mana nominatif ini adalah biaya promosi. Misalnya ke RCTI karena apa ya? Untuk promo penjualan. Dalam produk 20 juta, pemotongan PPh-nya adalah 400.000. Ini berapa persen? 2% gitu ya. Untuk biaya promosi. Jadi ketemulah 400.000 sebagai daftar promosi. Oke. Dari 1771 sampai nominatif ada yang tanyakan, teman-teman? Sebelum ke induk? Pak, saya mau bertanya. Yuk, Selda. Apa, Selda? Pak, tadi bisa kembali ke kredit pajak nggak, Pak? Soalnya tadi saya lihat itu isinya cuma pasal 22 sama 23 aja, 25-nya nggak masuk ya, Pak? Yang koreksi fiskal kah? Yang ini kah? Bukan, Pak, di isian kredit pajaknya. Sebentar. Oke, yang 1771 kah? Induk kah? Ya, ini kah? Sebelahnya lagi kayaknya, Pak. Oke. Pokoknya yang ada isian 22 sama Induk. 23. Iya kah? Yang isinya kredit pajak, Pak. Ini ada kredit pajak dua-duanya. Ini kredit pajak. Ini untuk perhitungan masa. Ini untuk perhitungan ini kredit pajak juga. Tapi ini yang perhitungan standarnya gitu ya. Nah, yang kamu maksud yang mana? Karena ini ada yang masanya yang kamu tanya pasti ini gitu ya. Cuma di perhitungan ini harus dikeluarkan kredit pajaknya gitu ya. Yang masanya. Karena kenapa, Pak? Ya karena nanti kalau digabung sama pendapatan yang teratur, tidak teratur. Karena kalau digabung angkanya sama terus nanti akan lebih bayar terus. Logikanya kan gitu. Gitu. Nih, ada contohnya yang di Excel-nya. Jadi tadi sudah saya analisa kenapa harus dikeluarkan ini ya, yang tadi kredit pajak perorangan 25 sama yang 120. Pasti yang ditanyakan si Diandra ini ya, yang 25. Benar nggak Diandra? Ya kan? Iya, Pak. Karena kalau dihitung langsung ini dibagi 12, nanti akan lebih bayar gitu. Jadi jatuhnya akan lebih bayar. Makanya ini harus dikeluarkan pajak ya, penghasilan tidak teratur sama masanya. Karena masa kan tidak menjadi angsuran lagi, harus dikeluarkan dong. Benar nggak? Bir? Iya, benar, Pak. Kalau yang ngejelasin nggak mudeng, tambah puyeng. Tapi kalau ngejelasin mudeng, kamu juga ikut mudeng. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Siapa yang bertanya lagi? Sebelum ke induk? Baik. Tidak ada, Kalau Pak. nggak ada, baik. Berarti teman-teman paham semua ya. Sekarang ke induk. Induk tentunya ini hasil dari, ini karena ngeling ya. Ini 17.1B9, berarti ini ngeling dari setelah koreksi fiskal tadi ya. Komersial, koreksi positif, dan koreksi negatif, jadi koreksi penghasilan neto fiskal. Gitu ya. Terus ini kalikan tarif 31E gitu ya. Ketemu ini 31E. Nah, ini setelah koreksi fiskal. Oh. Nah, ini kredit pajak. Kredit pajak tentunya ada 22 dan 23. Terus ini adalah masa 25. Gitu ya. Ada yang bingung sampai sini? Ada yang bingung? Tidak paham. Paham dong. Ngejelasinnya clear banget. Ya, ngejelasinnya clear banget. Kalau masih bingung, saya ikut bingung. Baik. Berikutnya 1771 gitu ya. Yang lampiran kedua yang ditanya Diandra tadi ya. Di mana menjadi dasar untuk penentuan masa. Ini tentunya base-nya 658 karena tadi harus dikeluarin 120-nya gitu ya. Terus yang tadi 18 juta nggak ikut gitu ya. Seperti yang di sini. Nah, ini CPP-nya 658. Ini berarti nggak masuk gitu ya. Jadi 120-nya tidak dimasukkan. Oke. Karena tadi sudah saya cek, ini nggak dimasukkan minus.
Ya, 165 jadi 6 ini mulai masuk gitu ya. Jadi ketemu 658, terus ininya hanya ini setelah di luar penghasilan tidak teratur, kita tidak teratur. Terus ini hanya kredit pajak ya. Pajak 22 dan 23. Terus ini minus ya, minus masa. Ya, ketemu ini dibagi 12. Ya, karena di lembar kedua itu untuk menghitung masa. Pak, boleh nggak di? Boleh, cuma nanti akan lebih bayar ya, teman-teman. Jadi itu salah satu langkah atau prosedur yang harus dilalui teman-teman agar tidak lebih bayar. Karena masanya akan lebih kecil daripada yang kalau ditambah masa yang sudah ditransfer tahun lalu gitu ya. Dimana agar masa itu lebih kecil dari angsuran masa lalu. Nah, kalau masanya lebih gede, pasti akan lebih bayar gitu ya. Karena ada unsur penghasilan yang tidak teratur dimasukkan. Terus yang kedua ada masa tahun lalu dimasukkan. Oke, ada yang bertanya? Oke, ini ada PPh final ya. PPh final dari 1774 kita cek. Oke. Ini 16 juta benar ya. Ini berarti kita cross, ini kita kasih warna lain. Ya. Ini koreksi bikal, ke 17.2, ini 16 kita kasih warna ini ya. Terus ini tidak termasuk objek pajak, berarti 17 kolom B. Ini kita kasih warna yang lain. Coklat ya. 17.4. Oke, teman-teman tolong on cam ya, karena sesinya udah mau selesai, jadi karena mau dicek kehadiran teman-teman. Nah, ini pesan dari Ibu Ajeng. Oke. Terus, dan ini tentunya di sini saya ulang lagi. Nah, jadi ini kenapa di sini tadi apa ya? Di 17.2 saya akan jelaskan bahwasanya di sini bahwasanya harus di luar pajak penghasilan tidak teratur. Dan plus angsuran massa. Kenapa, Pak? Nah, agar PPh massanya di next tidak lebih bayar, ya. Karena masanya lebih besar dari tahun lalu. Bisa nggak peluang itu? Bisa-bisa aja. Kalau perusahaannya tumbuhnya luar biasa gitu ya, silahkan aja sih. Jadi kita tuh nggak ada aturannya harus gini, jadi nggak kaku-kaku amat. Tapi logiknya seperti itu. Jadi kita kadang belajar sosial itu nggak ketentuannya seperti undang-undang seperti ini. Contoh undang-undang HPP besok juga berubah lagi. Jadi nggak bisa ngotot ABC, sebenarnya itu cuma pinter-pinterannya pemegang kepentingan aja. Besok juga berubah lagi. Nah sekarang tapi logik itu nggak bisa berubah ya. Karena kalau angsurannya sekarang lebih besar dari tahun lalu, maka nanti akan lebih bayar. Tapi kalau kita samakan atau di bawah dari tahun lalu, saya pikir akan menjadi tidak lebih bayar atau kurang bayar. Jadi ini lebih aman dari sisi tax planning-nya, gitu ya. Tax planning-nya lebih aman. Kalau lebih bayar kan jadi problem, gitu ya. Jadi kurang bayar KB. Oke, ada yang bertanya? Monggo. Saya ada waktu 15 menit. Silakan, saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Oke. Saya akan
saya akan coba absen satu-satu gitu ya. Bu Meliana, gimana? Udah clear belum penjelasan saya, Bu? Clear sih, Pak. Jelas atau bikin puyeng? Lumayan jelas sih, Pak. Humairah, gimana Humairah? Iya, Pak. Lumayan jelas, Pak. Sudah cukup. Restiana? Jelas nggak Restiana? Saya ngejelasinnya. Ayo. Jelas nggak? Yuk. Saya ngejelasinnya yuk. Sampai sini jelas, Pak. Vina. Ya, jelas, Pak. Pak Malin, ada yang ditanyakan Pak Malin? Jelas nggak, Pak? Jelas, Pak. Gimana, Pak? Kesan-pesan saya, penjelasan saya, kesan-pesannya gimana, Pak? Baiklah, Pak, karena ada reaktif kan. Ya. Memang soalnya agak rumit, tapi membeli pengetahuan yang lebih dalam ya. Tapi kalau praktek kan lebih simpel ya. Kalau di soal itu kan lebih complicated ya, lebih rumit sedikit ya. Baik, Pak Muji, ada kesan dan pesannya Pak? Atau penjelasan saya kurang jelas Pak? Sejauh ini sih jelas Pak, lebih ngerti pada saat pengisian begitu Pak. Jadi di awal memang agak rumit sih, tapi kesininya tahu kita akunnya begitu sih. Masuk mananya. Makasih. Tapi sorry, tadi ada persamaan akuntansi, ada saldo normal ya. Dimana waktu kita bikin laporan tapi kita nggak ngerti saldo normal, itu kan problem ya. Kayak tadi saya tanya, kas di mana, piutang di mana, itu harus paham gitu ya. Karena begitu kita bikin laporan keuangan tadi kacau, lo analisanya kacau, pasti akan kacau. Apalagi persamaan akuntansi tadi ya. Di awal kita udah coba belajar persamaan akuntansi. Reza, ada kesan dan pesan apa, Reza? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah, lumayan. Lumayan apa, puyeng? Nanti belajar lagi, Pak. Oke, Silda, ada yang tanyakan, Silda? Cukup, Pak. Cuman saya pengennya ini aja, Pak. Kalau bisa catatan Bapak yang udah ada ketikannya Bapak bisa di-share di grup aja nanti biar lebih enak lihatnya lagi. Oke, siap. Setuju, Pak. Ya, saya belum masuk grup, nanti mungkin bisa japri saya atau email saya. Jadi email saya ulang ya. Teman-teman boleh japri atau nanti saya share email saya, ada sartono72 ya. Silahkan, nanti pasti saya kirim filenya ini. gmail.com. Terus kalau WA saya tadi udah di-share sama Lovita 0812 1983 2440 ya. Kalau teman-teman mau butuh data ini, mau belajar advance, bisa hubungi saya gitu ya. Terus Dika, ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Mas Murah Sugihartama, Ayo belum ditanya ya? Ayo, ada yang tanyakan yuk. Yuk, ada yang tanyakan nggak yuk? Tidak, Pak. Oke, Mas Murah, apa Mas? Ada yang ditanyakan atau bingung? Sejauh ini sudah mantap sih Pak. Indaryani, ada yang tanyakan? Kesan-kesannya gimana? Indar? Suaranya nggak kedengeran. Suaranya unmute itu, nggak kedengeran. Bagian pemasukan angka-angkanya tadi tuh lumayan paham, mungkin penjelasan awalnya masih kurang mengerti. Nah. Oh, oke, baik. Jadi nanti kalau ini Bu mungkin bisa saya japri ke saya atau ke email saya, nanti akan saya share yang tadi. Saya kasih bocoran Excel-nya, saya ada berapa halaman, ada text planningnya juga gitu ya. Buat teman-teman, saya free, nggak ada mungut-mungut duit gitu ya. Nah, jadi silahkan aja, kalau tertarik, kalau nggak tertarik, wah itu nggak berguna Pak, buat apa? Saya masa nawar-nawarin kan begitu ya.
Nih Kadek, ada yang ditanyakan atau kamu tinggal di mana nih Kadek? Saya Denpasar, Pak, Bali. Wih, mantap ya. Oke, gimana? Pesan-pesannya belajar ini gimana nih Kadek? Tambah pemahaman lagi, Pak. Sudah pernah sih untuk ngisi PPH Badan. Kamu kerja di mana? Saya admin, Pak. Admin gudang. Di perusahaan apa? Distributor. Oke, baik. Kristiliana, kalau Lovita nggak usah ditanya, dia pasti oke gitu ya Lovita, karena udah ngantuk. Lovita, apa Lovita? Kesan-kesannya gimana Lovita? Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak ada Lovita. Selalu terbaik, Pak. Selalu terbaik pokoknya Bapak. Terbaik. Kayak Yamaha aja kayak di depan. Iya, Pak. Oke, Kristiana, apa? Ada yang ditanyakan, Kristiana? Dika, ada yang ditanyakan, Dika? Edi? Mas Edi? Pak, mantap. Oh, mantap. Oh, di mobil ini. Kayak apa aja, Pak? Makan siang atau makan sore, mantap. Dika, ada yang ditanyakan? Baik. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada ditanyakan, kelas online itu harus ada syaratnya. Jadi kalau dikti, standar dikti itu 15 menjelaskan, 15 menit bertanya. Itu standar dikti lah ya. Setelah itu interaktif, yang kedua. Yang ketiga, terakhir, itu harus mengulas apa yang dijelaskan tadi ya. Jadi itu syarat wajib dikti. Di luar itu tidak standar dikti. Saya nggak ngomong, nggak recommended. Jadi tugas terakhir saya harus mereview kelas tadi. Di mana hari ini kita belajar adalah masalah sebentar ya. Saya ulas dari awal. Dari subjek pajak dan objek pajak. Terus tadi cara hitung ya. Kemudian identifikasi penghasilan. Terus tadi saya tambahkan dari kalau slide-nya hanya berapa, saya share ke teman-teman ada jadi 15 atau berapa. Langkah-langkah menghitung penghasilan pada akhir tahun. Ini penting buat teman-teman yang menyusun tax planning. Terus berikutnya ada identifikasi penghasilan, identifikasi biaya gitu ya. Terus apa lagi ya? Formulanya gitu ya. Terus tadi kita udah belajar apa pembukuan dan pencatatan karena terus laporan keuangan itu tidak hanya neraca, laba rugi dan arus kas. Ternyata ada perubahan modal yang sekarang nanti ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Isinya apa, Pak? CALK ini tolong dicatat, isinya adalah akta, ya kan? Terus kebijakan akunting dan keuangan dan detail terinci laporan keuangan. Ya, saya tadi lupa nggak jelas. Detail terinci neraca dan rugi laba itu baru namanya yang bekerja di audit. Saya pikir udah biasa ya ngerjain kayak begini. Itu di CALK. Jadi ada ilmu baru yang teman-teman nanti perpajakan akan menggunakan CALK. Kamu udah dapat CL, kalau udah jago siapa yang ngajarin. Jadi kita harus maju di depan dari DJP. DJP udah belum menyiapkan atau baru sosialisasi, kita udah paham ya. CALK isinya apa? Jadi isinya akta notaris, terus kemudian kebijakan, kemudian detail terinci gitu ya. Terus tadi kita juga saya simpan dulu ya. Tadi kita bahas perhitungan koreksi fiskal, kemudian objek PPH ada jenis PPH final dan tidak final, gitu ya. Terus apa lagi? Kita bahas Ciptaker sama Undang-Undang HPP kita konversikan. Tuh, terus ada deductible dan non deductible expense. Terus kita tadi ada yang ditanya Indra tadi ya, imbalan, terus apa gitu ya. Jadi ada pemberian cuma-cuma, pemakan sendiri. Karena kalau nggak saya jelaskan komplit, nanti nanya lagi, beda lagi. Gitu ya. Ada promosi, ada ini ya, ada natura ya, undang-undang yang terbaru. Terus apa lagi? Non deductible ini udah.
Terus kompensasi kerugian kita tadi udah jelaskan. Ada beberapa yang saya koreksi ya. Di PPT-nya itu ada yang nomor 2018 sampai 15 ada yang belum meet gitu ya. Terus penyusutan ya. Kita seru tadi belajar penyusutan. Saya kasih text planningnya sekalian tadi ya. Terus apa lagi? 31E, kita belajar 31E. Jadi cukup banyak materi hari ini. 31E sampai ke pengisian SPT-nya ya, praktik. Dimana kalau omset 48 sampai 50, di atas 50 tadi Pak Kamil tanya di bawah 4,8 itu gimana? Silahkan kerjakan sendiri untuk tax planning-nya. Jadi saya nggak bisa mencampur tangani tax planning ya, karena itu keahlian teman-teman belajar tax planning ya. Terus kita udah praktik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup dari saya? Pertanyaan terakhir? Cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin bagi yang baru berjumpa, mungkin mohon dimaafin kalau saya ngajarnya agak cengengesan atau bercanda gitu ya. Karena memang saya ngajarnya tipenya gitu dan banyak bertanya ya. Sebenarnya harusnya besok lagi kalau ikut kelas saya harus aktif kayak Lovita atau Pak Kamil ya. Karena kelas itu saya akan semangat dan kamu akan bisa ngambil ilmu saya kalau kamu aktif bertanya dan aktif diskusi. Tapi kalau pasif jadi sayanya juga kurang tertarik, kurang greget gitu ya. Karena memang di kelas saya harus banyak diskusi gitu ya. Kalau ngejelasin teman-teman juga bisa baca di Google, baca di slide, di YouTube. Tapi kalau diskusi, saya pikir seru. Kadang ada ilmu baru saat jatuhnya diskusi gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon dimaafin kalau saya ada tutur kata dan perbuatan salah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan ke Kak Ajeng. Monggo Kak Ajeng. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tidak ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan berarti ya? Oke, mungkin Ajeng tutup aja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH Badan hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya masing-masing. Oke. Oke, kami tangan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sartono. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak Sartono. Terima kasih, Pak. Dan kepada Bapak Sartono sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih semua. Saya izin mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan soal ujian materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPN dan PPNBM hari Sabtu 4 Maret 2023. Adalah yang akan diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SEMMBKP, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.